Ibu Bapak, saudara-saudari yang sedang berdoa di gereja Santo Antonius ini, maupun Ibu Bapak dan saudara-saudari yang berdoa di aula. Gereja kita cukup kalau pada hari biasa, tapi terlalu kecil kalau pada hari-hari istimewa. Maka semua kita senang sajalah, yang di dalam gereja senang, yang di dalam aula pun happy saja. Dengan singkat saya akan mengulang sebentar ketiga bacaan kita. Bacaan pertama diambil dari kitab Joel. Oleh Joel ditulis, tetapi sekarang juga. Demikianlah firman Tuhan. Berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu, dengan berpuasa, dengan menangis, dan dengan mengadu. Koyakkanlah hatimu, jangan pakaianmu. Berbaliklah kepada Tuhan Allahmu, sebab Ia pengasih, panjang sabar, dan berlimpah kasih setia, dan Ia menyesal karena hukumannya. Itu bacaan ke-1 dari kitab Joel. Di dalam surat kepada umat di Korintus, Paulus mengatakan, berikanlah dirimu, diperdamaikan dengan Tuhan dan sesama. Berikanlah dirimu, diperdamaikan dengan Tuhan dan sesama. Karena itu masa prapaskah dan masa puasa ini disebut juga retret agung. Retret agung. Karena dalam masa prapaskah dan puasa ini kita mengupayakan perdamaian. Jangan kita bermusuh sampai liang lahat. Mumpung masih diberi waktu. Apa yang bisa kita perbaiki, kita perbaiki. Jangan sibuk nonjok-nonjok kesalahan orang lain. Siapa sih tidak pernah salah? Orang di kampung saya, dan umumnya di Tapanuli, suka memakai diksi. Tanah kering kerontang mana tak pernah disiram oleh air hujan sekali. Kaki ternak siapa tidak pernah terpelecok ke dalam lubang. Kita semua selain sanggup berbuat baik, tapi tempo-tempo juga kita juga gagal berbuat baik dan menyebabkan hubungan macet. Kata Paulus, berilah dirimu diperdamaikan dengan Tuhan dan dengan sesama. Lalu Yesus memberikan 3 bentuk ungkapan kerohanian yang sangat mendalam. 1, memberi sedekah. 2, berdoa. Dan yang ketiga, berpuasa. Sedekah, doa, dan sedekah. Maka retret agung ini sesungguhnya adalah kesempatan suci dan sangat terstruktur oleh gereja Katolik supaya kita berbalik kepada Tuhan. You turn.
mutar balik. Seperti tanda U terbalik dalam rambu lalu lintas. Kalau kita jalan besar, terutama yang dua arah terpisah, tempo-tempo selalu ada U terbalik. Sebut U-turn atau tempat mutar balik. Maka sering masa puasa ini tidak menarik. Kita tergodai untuk gampang emosi. Mungkin karena kelaparan atau karena kehausan atau karena kita kurang ke mall dan tidak bisa terlalu sering ke kafe sore malam hari. Karena kita mesti mengurangi dan bahkan kalau perlu mengharamkan. Tujuannya ialah U-turn, mutar balik. Saya ulangi, ketika kita merasa tersesat di jalan, the only way is to take that sign U-turn, mutar balik. Makin lama kita tunggu mutar balik, makin susah tiba di tujuan. Sekarang kita mau mutar balik. Tidak usah tunggu sampai nanti diopname di rumah sakit. Semua orang diopname di rumah sakit selalu minta ampun Tuhan. Tidak usah kita tunggulah rumah sakit. Hari ini, detik ini, kita mutar balik. Amin. Karena itu kata Joel, koyakkan hatimu. Jangan koyakkan pakaianmu. Lebih parah lagi, jangan koyak hati orang lain. Dengan berpuasa, kita merasakan keperihan. Perut lapar, kerongkongan kering, membosankan. Tapi itulah salah satu cara kita untuk mutar balik kepada Tuhan. Merasakan apa yang dirasakan oleh orang-orang yang jauh lebih susah dari kita. Merasakan derita orang lain yang tiap hari pikirannya lah bagaimana mencari pinjaman supaya bisa membayar uang sekolah. Bulan belum berakhir, kontrak harus dibayar. Tuhan ingin memudahkan dan menginginkan kita semua selamat. Tuhan ingin supaya kita semua kembali ke Eden. We have to find out the lost paradise. Firdaus yang hilang itu hendak kita temukan kembali. Maka kita perlu mutar. Ada 3 kemungkinan untuk mutar balik. Kenapa 3? Karena saya pikir 3 gampang diingat. Bisa juga saya buat 17, tapi nanti saya sebutkan 17, dilupakan 71. Mending 3 sajalah. Tambah lagi kan Allah kita kan Allah Tritunggal. 1. Bagaimana kita mutar balik? Pertama, didamaikan dengan Tuhan dan sesama. Masa prapaskah, masa puasa ini tidak hanya mengurangi makanan atau sibuk mendiskusikan poster APP. Masa puasa ini juga tidak dimaksudkan supaya kita gerasah gerusu untuk mengisi celengan yang transparan itu. Kita mau memberi, kita beri. Kita merasa tak mau memberi, tidak ada yang bisa maksa. Tetapi
Selepas kita masukkan koin, uang 1.000, uang 2.000, uang berapa lah itu ke dalam stopless tembus pandang itu. Ada pengharapan bahwa derita sesama kita akan dikurangi. Ini salah satu wujud diperdamaikan dengan Tuhan dan diperdamaikan dengan sesama. Puasa ini betul-betul menjadi rahmat ketika kita mau diperdamaikan dengan Tuhan dan sesama. Hari Minggu sore yang lalu, ketika orang-orang muda di gereja ini merayakan nuansa Valentine Day, kita sepakati untuk hidup yang langgeng, maafkan mantanmu. Maafkan mantanmu. Supaya terbuka segala kemungkinan yang baik. Entah mantan suami pun juga dimaafkan. Mantan istri juga dimaafkan. Apalagi orang tua kita masing-masing harus dimaafkan. Itu yang pertama. Tidak hebat-hebat. Dan tidak usah kita bilang-bilang. Karena kasihan kita. Orang itu tidak merasa apa-apa. Kita yang terganggu. Orang itu mungkin tidak sakit hati. Kita yang sakit hati. Kasihan kita sakit hati. Maka terbalik yang pertama adalah didamaikan dengan Tuhan dan sesama. Tidak ada waktu minta maaf kepada orang tua sebelum malam tiba. Mungkin kepada para mantan, memaafkan dalam hati di gereja ini. Semoga Tuhan membuka jalan. Banyak yang senyum-senyum, berpengalaman nih. Yang kedua, mutar balik, U-turn yang kedua ialah, ingat ini, puasa dan pantang adalah kesempatan berlian. Puasa dan pantang adalah kesempatan berlian. This is diamond. Kau usah nyanyi-nyanyi, hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah berlian ketika kita berpuasa dan berpantang. Kita diajak mempersiapkan, merasakan, dan membagikan janji penyelamatan dengan banyak orang. Tentu ibu bapak, saudara-saudari, di hari Minggu kita memberikan derma melalui kolekte ke-1, kolekte ke-2, dan kolekte ke-3. Tetapi masa puasa ini adalah kesempatan berlian untuk berbuat baik, untuk menolong sesama tanpa kita menjadi miskin. Tanpa kita menjadi terlalu kekurangan. Kurang makan dikit, gak apa-apalah. Kurang minum air mineral seperempat cup, gak apa-apa juga lah. Dan lebih buruk, jangan membuang makanan dan minum. Kesempatan berlian. Makanan yang kita buang, kata Paus Fransiskus, adalah makanan yang kita curi dari piring orang miskin. Air bersih yang mineral yang kita buang-buang adalah orang-orang di daerah yang kering kerontang, di pedalaman Samosir, di daerah-daerah dekat laut sana yang kadang-kadang mesti menimba air malam-malam dari sungai supaya tidak kelihatan bahwa air itu berwarna-warna. That is my. Ini kesempatan berlian.
kita tidak menjadi miskin, tapi kita akan makin cantik, makin slim, dan makin glowing wajah kita. Kurangi makan, jangan makan lemak, jangan makan enak-enak, henti makan seafood yang mahal-mahal itu. Pasti wajah kita lebih kinclong. Dan uang yang biasa kita pakai untuk membeli, itu kan anak-anak muda suka di situ. Hari ini jangan belanja di situ. Mending kasih duitmu kepada gereja. Benar, kalau kita pada puasa ini mengurangi porsi makan kita, mengurangi porsi minum kita, dan memberikannya kepada orang, demi Tuhan, Anda semua akan makin cantik. Dan tidak ada yang akan diopname. Saya sudah mulai hari ini. Karena saya tidak hanya makan pagi sedikit dari pagi, saya merasa saya lebih tampan. Badan saya lebih ringan. Kesempatan berlian. Kesempatan apa? Yang ketiga. Putar balik itu adalah moratorium dan peduli sesama. Moratorium dan peduli sesama. Kita ulangi ini. Sekali lagi please. Moratorium itu artinya menunda. Maka selama 40 hari kita tunda makan di Adi Mulia. Kita tunda makan. Mana kau biasa makan, Julius? Tidak usah jawab saya. Nanti bapakmu keberatan. Kita tunda selama 40 hari. Supaya nanti pada Kamis Putih kita merayakan pesta itu. Domba Paskah. Untuk sementara kita menata dan menunda kenikmatan, termasuk kebebasan pribadi. Sebagai wujud puasa, Anda orang-orang muda, jangan lama-lama di luar. Jam 7.30 masuk ke tempat kos. Jangan cari-cari alasan. Pacaran juga bisa moratorium dulu 40 hari. Doa kita yang tidak boleh moratorium. Karena itu sekarang berdoa, hari Jumat lagi kita berdoa di sini. Tidak akan rugi. Ya kalau terlalu berat memberi kolektif, Tuhan Maha Rahim lah. Ngerti yang saya maksudkan kan? Jadi jangan orang batal ke gereja karena tidak ada kolektif. Jangan juga batal ke gereja karena tidak ada ongkos angkut jalan kaki. Moratorium untuk kenikmatan. Dan kalau ini terjadi, Tuhan menjamin kita diperdamaikan dengan dirinya dan dengan sesama, termasuk kepada mantan-mantan kita. Kedua, kita gunakan ini sebagai kesempatan berlian. Yang ketiga, sebagai moratorium dan peduli sesama. Saya ingin menantang siapakah di antara OMK ini selama 40 hari akan datang misalnya ke Teriak Kasih untuk menggunting kuku opa dan oma itu. Menggunting saja. Barangkali mengkeramas rambutnya. Tidak usah kamu bawa shampoo. Yang penting, kata Tuhan Allah, berbuat baik. Moratorium dan peduli. Selamat berpuasa. Senyum dong. Berbahagia.
Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Sabdamu adalah jalan, kebenaran dan hidup kami. Sebentar lagi kita akan ditandai dengan abu. Abu ini tahun lalu dia adalah daun palma. Lalu selama seminggu ke belakang dikumpul dari rumah ke rumah. Dan tadi malam dibakar dan ditapis. Hari ini dia akan naik tahta ke dahi kita. Dan itu adalah seruan transformasi. U-turn atau mutar balik. Kedua, karena saat ini begitu suci, maka upacara pemberian abu akan dilaksanakan dalam keheningan. Tidak ada nyanyi, tidak ada dua bersama, tapi silakan dua lebih baik. Gong akan dipukul setiap 20 angka. Supaya kita tempo-tempo diingatkan, khusus saya. Nanti gong kedua, kita berdoa untuk ayah. Gong yang ketiga, misalnya, untuk pasangan masing-masing. Gong yang keempat, untuk anak-anak. Gong yang kelima, untuk kesehatan kita. Dan gong yang terakhir, untuk rezeki dan kesejahteraan. Hebat kan? Kan hebat hari ini. U-turn, mutar balik. Kita siap-siap untuk mohon berkat atas abu.